Udah nyala. Ya Allah, makhluk apa ini, Bang? Luar biasa ya, energinya sangatlah positif. Udah berat. Hati-hati, jalannya suram ya. Nanti gantian manjatnya. Baik namanya, Bang. Ya nggak tahu. Tolong kok. Jalannya susah, Bang. Ya Allah. Pedutku. Astagfirullah, Pak Mas. Pedutku. Suara yakin. Cepetan. Itu jangan dipegangin, ntar patah lagi loh. Tolong pegangin ntar. Gak apa-apa, Bang. Pinggangnya. Kenapa? Cepet bapaknya. Wijaya Bantoro. Oh itu. Tadi Mas Kena ngomong gitu. Iya, Wijaya Bantoro. Pak pijitin ini, Bang. Tolong pijitin. Bawa. Buka. Mediator. Ya. Bang, Saya pinggangnya sakit banget. Masih sakit kan? nggak fokus ya? Iya. Dik, jaga kameranya, Dik. Silahkan yang kami bisa berkomunikasi dengan mudah, dan tentunya teman-teman saya mendengarkan semuanya. Saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti yang sudah saya katakan, saya adalah keutamaan yang kau cari. Alhamdulillah ya Allah. Karena kalian telah menemui Ki Ageng Angin, Tulus Citrakara, Kamulyan Wahyatama, dan kini sayalah yang bertanggung jawab atas perjalanan kalian. Alhamdulillah. Terima kasih yang sebelumnya, dan ini adalah sangat luar biasa. Yang saya tahu semua itu melalui ujian ya, tapi saya cuma tinggal berangkat, malah yang sudah menghadang kita sendiri ya, tanpa saya harus susah payah mencari. Ya, karena tugasku adalah menguji seberapa kuat pengorbanan kalian. Karena sejatinya makhluk yang berharap bertemu dengan Eyang Wijaya Bantoro harus memiliki watak yang siap berkorban.
adanya saya sampai ke detik ini, detik sini bertemu dengan Eyang Kautaman itu sudah banyak berkorban yang insya Allah. Pengorbanan itu tidaklah cukup, karena pengorbanan memiliki tingkatan-tingkatannya. Dan menghadapi saya memiliki batas tingkat pengorbanan kalian tersendiri. Apakah kalian siap untuk berkorban? Pengorbanan dalam bentuk apa dulu yang? Segala hal. Kami Ya, saya tidak pastikan bisa iya atau tidak sebelum saya mengetahui apa itu pengorbanan yang harus saya lakukan yang. pengorbanan ini sangatlah sulit dan sangatlah berat bagi kalian. Saya pastikan itu. Dalam bentuk apa itu yang saya kira? Saya ingin bertanya suatu hal kepada kalian. Siapa orang yang kalian cintai yang ada di dalam kehidupan kalian saat ini? Orang tua yang. Dirimu. Bagi dirimu orang tua. Bagi dirimu. Iya, orang tua. Ibu orang tua. Iya, orang tua yang. Ibu atau orang tua, kedua-duanya. Yang pertama ibu lah. Saya yang pertama ibu yang. Ibu? Nah, sama. Sama yang utama ibu. Ya, kecintaan manusia terhadap orang tuanya tidak diragukan lagi. Hampir semua, terkecuali orang-orang yang sudah gila. Orang-orang yang sudah kehilangan akal sehat, yang tidak mencintai orang tuanya. Akan tetapi di sini yang saya tanyakan. Selain orang tua, baik itu ayah maupun ibumu, yang kalian sangat cintai, siapakah dia? Istri dan calon anak saya. Kenapa tidak mencintai anakmu? Karena anak saya masih di kandungan istrinya. Jikalau kedua-duanya, apakah kau tidak bisa menentukan salah satu yang paling kau cintai? Ya, untuk kondisi saat ini sih ya, kalau saya memilih anak saya kan itu belum keluar, dan kalau memilih istri saya, anak saya masih di dalam kandungan istri saya, jadi saya memilih dua-duanya. Jadi itu keadaanmu. Ya, Dirimu, Selain orang tua, selain ibu, terserah baik itu saudara, sahabat atau siapapun. istri yang. Kenapa? Karena istri saya sudah banyak berkorban untukku, mengabdi kepadaku. Bahkan istri saya rela bertaruh nyawanya demi saya, yaitu melahirkan anak saya. Apakah kau tidak mencintai atau mengutamakan anakmu? Kenapa? Tidak akan ada anak saya tanpa ada istri saya. Ya, memang keadaan hidup manusia berbeda-beda. Itulah yang menentukan. Karena Bagi siapa? Masing-masing orang mencintai seseorang. Apa yang kau tahu? bagi saya anak kan akibat, sebab akibat adanya istri saya. Jadi saya tetap milih istri saya karena istri saya sudah berkorban, mengabdi sampai rela meninggalkan orang tua hanya untuk mengabdi kepada diri saya. Kembali lagi, setiap kehidupan manusia berbeda-beda keadaannya.
Jadi wajar bila mana menentukan jawaban ini dan jawabannya akan berbeda. Bagaimana dengan dirimu? Istri sayang. Kenapa? Ya karena saya mencintai istri saya setia dan tentunya sama jawaban sekarang. Kenapa tidak kau mengutamakan anakmu? Ya untuk saat ini saya belum punya anak yang. Maka dari itu saya minta doanya ini. Ya cepat-cepat punya momongan yang. Saya doakan yang terbaik untukmu. Makasih yang. Dirimu? Saya anak saya yang. Apa alasannya? Ya alasan saya milih anak saya. Ketika nanti saya udah tua nggak bisa apa-apa, saya akan ikut anak saya yang. Apakah kau yakin hidup sampai tua? Ya mudah-mudahan diberi umur panjang. Setelah kau hidup sampai tua, apakah kau yakin anakmu itu akan dengan rela hati mengurus kehidupanmu nanti? Ya maka dari itu insya Allah saya akan mengajari anak saya yang terbaik yang agar bisa ya untuk panutan biar nantinya biar bisa saya nunut ke anak saya jika nanti saya udah tua. Tidak ada yang bisa diharapkan dari anak sebaik-baiknya kecuali doa dari anak yang sah. Saya memaklumi itu. Tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Karena itu tergantung dari keadaan hidup kalian sendiri. Ya. Terlepas dari itu, maksud saya menanyakan hal itu adalah, siapkah kalian berkorban? Siapkah kalian merelakan bila mana orang tercinta kalian diambil dari hidup kalian? Karena jika kalian ingin bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo, saya harus memastikan apakah kalian memiliki jiwa yang rela berkorban. Karena di setiap perjuangan membutuhkan banyak pengorbanan untuk mencapainya. Maksud Eyang itu apa? Saya harus merelakan orang yang saya sayangi untuk meninggal seperti itu, untuk saya berikan kepada Eyang. Kurang lebih seperti itu. Karena saya perlu bukti. Bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo tidaklah mudah. Banyak hal yang harus kami pertimbangkan. Apakah kalian pantas menemuinya? Pikirkan baik-baik. Jika kalian benar-benar berharap untuk menemuinya. Seperti sosok-sosok yang pernah kau temui sebelum saya, setiap langkah akan semakin sulit. Jika kau gagal di langkah, walaupun itu hanya satu langkah, maka kau tidak akan bisa melewati langkah berikutnya. Dan langkah ini harus bisa kalian selesaikan jika kalian ingin bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo. Tidak bisa ya. Betul mas. Saya lebih memilih jalan lain daripada saya harus mengorbankan orang yang paling saya sayangi. Apakah kau yakin? Ini adalah satu-satunya jalan. Dan saya menanyakan langsung kepada kalian. Hanya ada dua pilihan. Berkorban atau gagal.
Karena di setiap perjalanan membutuhkan pengorbanan. Tidak. Bagi saya lebih baik saya mencari jalan lain, karena setiap kebaikan pasti akan diberikan jalan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada kesuksesan yang sempurna jika harus mengorbankan nyawa. Mas, Bagi saya, percuma saya sukses jika ada harus korban nyawa di sini. Karena hakikat nyawa bukan urusan kita. Hakikat nyawa Tuhanlah yang mengatur segalanya tentang nyawa. Jadi saya tidak berhak atas hidup matinya istri saya, juga Eyang pun tidak berhak atas hidup dan matinya saya. Tapi saya ingatkan, jika kalian menolak ini, kalian akan gagal. Lebih baik saya gagal, ya. Itu jawabanmu. Ya, Tentu di sini tidak hanya dirimu yang ingin bertemu dengan Yang Wijaya Bantolo. ya. Bagaimana dengan dirimu? Sanggupkah kau? Tidak, Yang. Kenapa? Saya sangat mencintai istri saya, Yang. Dan saya juga baru nikah lah kasarannya, Yang. Berarti kau tidak benar-benar teguh. Ya, itulah yang ada di hati saya, Yang. Saya nggak mau istri saya jadi korbannya, Yang. Dirimu? Yang enggak lah, yang mending saya gagal lah. Ada apa dengan kalian? Nah, apa dong istri saya? Saya banget, Yang. Dirimu? saya harus mengorbanin anak maksudnya, Yang. Ya, Enggak, Yang. Saya baru punya anak satu. Dan saya sangat cinta banget sama anak saya. Dan itu harus diambil. Kalau saya tidak. saya ingatkan. Setiap perjalanan, setiap perjuangan membutuhkan pengorbanan. Akan tetapi, justru saya belajar darimu. Bahwasanya, ya, benar katamu. Tidak ada kesuksesan yang sempurna. Dengan mengorbankan nyawa orang lain demi kepentingan kita. Itulah pedoman saya, Yang. Mungkin jika saya akan bangga jika istri saya tetap hidup bersama saya, itu karena keinginan saya. Saya justru akan lebih bangga lagi jika istri saya itu harus mati karena itu keputusan Tuhan. Karena setiap keputusan Tuhan tentunya itu yang terbaik buat istri saya. Jadi saya pribadi tidak ada hak-haknya atas mati dan hidupnya istri saya. Itu pedoman yang saya pegang. Dan saya sengaja menanyakan ini kepada kalian. Menawarkan sebuah tawaran yang berat untuk kalian. Apakah kalian akan rela atau tidak untuk mengikhlaskan orang yang kalian sayangi? Tujuan saya tidaklah untuk mengambil mereka semua. Saya hanyalah untuk mengecoh kalian. Apakah
Di dalam keadaan yang mendesak ini, kalian akan tetap mengungkapkan kejujuran kalian. Dan ternyata kalian masih jujur. Itu lebih penting. Dengan jawaban itu akan saya tunjukkan kemana arah kalian melangkah berikutnya. Karena kita sudah jujur apa isi dari hati kita, Berarti bukan daripada kita mengutamakan apa tujuan kita. Justru di sini saya banyak belajar darimu. Di mana, benar katamu, tidak ada kesuksesan yang sempurna jikalau kita merelakan satu nyawa demi kepentingan kita. Yang Saya tegaskan lagi, pernyataan saya hanyalah untuk mengajak kalian. Luar biasa. apa ini maksudnya, Pak? Ternyata kalian memiliki keutamaan kolbu. Seperti namaku. keutamaan kolbu. Ya, namaku keutamaan kolbu. Oh, hati, kolbu, keutamaan hati. Di mana hati tidak akan pernah bisa dibohongi. Itulah sejatinya. Keutamaan. Proligoro berarti. Ya, Jembok. baik yang alhamdulillah tentunya saya sangat tadinya saya kira di sini harus benar-benar Oh merelakan. iya, nah saya satu-satunya Ternyata itu kalian. hanyalah Kamu lihat kalian, Bok. Baru dari hati saya. Oh iya, kamu malam bau. Baru Sangat luar biasa bagi saya. Lega banget saya. Iya kok. Apakah setelah ini saya bisa bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo? Ya, Tentu tidak. Maksudnya? apakah masih ada? Bahkan, saya pikir langkahmu akan semakin sulit, semakin jauh dari langkah demi langkah. Nanti Tidak saya hanya sekedar melangkah, bahkan kalian akan dipaksa untuk melompat. Jikalau kalian benar-benar ingin bertemu dengan Yang Wijaya Bantolo. baiklah. Insya Allah akan saya hadapi. Ya.